Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ayah. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan lahir maupun batin, sehingga dengan kita sehat ya, sehat lahir, sehat batin, untuk selalu melangkahkan kaki untuk melaksanakan kewajiban kita, innama ya'muru masajidallah, untuk memakmurkan masjid. Ini dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis juga khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang melaksanakan amal soleh ya, adalah jaminan adalah surga ya. Innalina amanu wa amilus solihati ulaikam khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang melaksanakan amal soleh ya adalah sebaik-baik manusia. Surat Al-Bainah ya, ayat ke-7, jazaa'um 'inda rabbihim jannatu adn. Jadi balasannya adalah surga Aden. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalah sampai akhir zaman. Sebelum ke materi, murojaah dulu di surat Al-Qari'ah ya. Surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah halaman 600 di atas surat At-Takatsur. Oke, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. وفي عيشة راضية
وأما من خفت موازينه أما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي ما أدراك ما هي نار حامية. Ya, alhamdulillah merajah surat Al-Qari'ah. Ya, sama-sama kita saling untuk memperbaiki. Ya, insyaallah dengan kita dibaca huruf demi huruf, ya jelas untuk memberikan satu motivasi, yaitu mendapatkan 10 kebaikan, ya. Mudah-mudahan kita terus di-upgrade, ya, agar bacaan kita, ya, kalau benar, ya mudah-mudahan karena Al-Qur'an, ya, dibaca dengan baik akan mendapatkan keberkahan. Kitabun anzalna ilaika mubarakah. Ya, mudah-mudahan yang hadir, ya, hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sehat lahir, sehat batin gitu kan. Kalau sakit hatinya ya jangan malas kan. Karena kita badannya sehat, melangkah, ya hatinya pun sehat. Gitu. Kalau sehat kan ya mau berinteraksi dengan Al-Qur'an, yaitu kalamullah. Mudah-mudahan sedikit yang dari Al-Qari'ah, ya, sebagai tip yang tadi baca. Ya, pertama saya soroti di ayat yang kelima di ifa boleh dengan masuk kepada mim, ya. Kebanyakan kan kalau ifa itu ke gitu kan. Nun boleh karena ifa ada kandungannya gunahnya gitu kan, itu disebut ifa akrob. Tapi di ayat kelima boleh, ya gitu. Jadi watakunul jibalu kal'ihnil mam, boleh ke mim. Mam, ya siapkan aja huruf fa, mamfus, enggak, ya itu boleh ke mim. Hanya ifa bainiyah gitu kan, boleh ke mim, ya. Mang boleh, monggo itu umum, ya. Mamfus jelik gitu kan, enak kan. Jadi yang lebih enak itu pengucapan ifa, siapkan huruf depannya, ya, huruf selanjutnya. Kalau fa ya mamfus kan tidak berubah, mamfus kan gitu kan. Ada juga angka, ya kan, yang tidak, yang tiga tak todal kan kenun. Anta tinggal jeli kan, milpai, nah itu kan, enggak milpo jauh makanya sebutnya gitu kan. Boleh diakrobkan gitu, boleh didekatkan. Anta milpai, ya boleh, lebih enak sebetulnya mah gitu kan. Hanya 3, ya, yang ke nun, ya, nun 3. Ke mim ada 1 fa ini, karena fa sama mim sama-sama huruf asyafatain, huruf bibir, jadi boleh ke mamfus itu kan. Itu ya, hanya itu. Untuk selanjutnya di yang ke-7, ya, fa huwa fi syatir bukan rodiyah, ya. Itu bukan dal tapi bo, ya. Istitolah rodiyah tetap aja. Do itu kalau di kasroh memang harus kembali ke sifatnya. Rodiyah, bukan rodiyah, bukan meringis, ya, tapi ada sifat al-istilahnya ada, ya. Sifat al-istilahnya ada, sifat itbaknya juga ada di situ, ya. Bagi istitolah ini, ya. Jadi, itu hanya sebagai penjelasan di Al-Qur'an tentang murojah, ya. Untuk selanjutnya, ya, masih bab mad, ya. Bab mad mungkin terakhir, ya. Karena di mad, ya, itu yang secara umum kan terbagi 2, ada mad asli, ya. Itu ada mad far'i gitu kan. Kalau dulu mah ke zaman, kalau kita buka-buka di tajwid nggak akan sama dengan ini. Karena kan
tajwid yang perkembangan yang dari daurah ya Timur Tengah itu mad itu terbagi dua, mad asli terbagi 5 itu kan, ada mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin dan mad silah qasirah dengan ukurannya 2. Nah, sedangkan masalah mad far'i cabangnya dibagi 3 bagian ya gitu. Ya. Secara umumnya itu ada mad yang bertemu dengan hamzah, nah, itu 3 kan, ada mad jaiz, mad wajib, itu kan, mad silah yang tawilahnya itu. Terus ada yang mad bertemu dengan sukun murni, ya, ada mad farku itu kan, ada mad farku, ada mad lazim ya, ada mad lazim mukhafaf kilmi, ada mad mutsaqal kilmi. Itu ada mad lazim muhafaf harfi dan mad mutsaqal harfi. Itu yang perlu kita cermati ya, yang penting teknis bacanya ya, biar itu materinya pusing lah itu kan, ngapalkeun materi mah pusing ya gitu kan. Yang penting kita yang dominan yang sering kita baca ya adalah mad lazim mutsaqal alimin dan mad muhafaf harfi gitu kan. Yang sering dibaca ini harus bisa bacanya seperti tadi ya, alif lam mim, jangan sampai dibaca alama, itu yang penting mah itu aja. Kalau kita dibaca di Maryam jangan sampai kahaya aso, nah jangan sampai baca gitu kan. Nah, jadi itu pentingnya gitu kan. Itu adalah mad lazim muhaffaf harfi, huruf-hurufnya kan dibaca nun, ain, sin gitu kan, yang pernah kemarin sampaikan adalah huruf-huruf yang ya latinnya 3 seperti nun kan nun gitu. Itu yang kaf gitu kan. Ain sepanjang 6 ketukan. Sin ya sin itu kan. Nah, itu yang huruf-huruf yang dibaca itu yang penting ya. Itu kalau apa mah yasin we urang teh nya teu yasa. Gitu kan, teu yasin. Di Al-Qalam, nah ada yang begitu, saya tes, nah gitu kan, nun gitu kan. Hanya kalau orang masuk ke EPI, kalau saya tes itu kan guru-guru semua gitu kan, Maryam tesnya itu, Maryam 5 kan ada kahaya asa, ada macam gitu kan. Nah, itu jadi itu yang penting cara membacanya, yang itu ya, yang sering terjadi, yang sering ada di Al-Quran seperti Al-Arab juga ada gitu kan. Itu yang mad yang sering mad lazim mutsaqal harfi dan mad lazim muhafaf harfi, itu yang sering ada gitu kan, yang sering setiap surat yang adalah Al-Arab juga ada. itu yang penting cara bacanya. Lalu yang terakhir adalah mad yang bertemu dengan waqaf bertemu dengan sukun karena waqaf itu kan. Yang kemarin sudah sampaikan adalah mad lin atau mad lain ya. Itu yang di akhir kalimat seperti ya surat Quraisy gitu kan ya. Seperti yang Quraisy gitu. Quraisy ya. Quraisy ya. Oh ya minggu hari, ya minggu liburnya. Ya. Yang mungkin di adan as-salatu khairum minan naum, nah gitu kan. Tapi saya kadang-kadang kenapa sekarang as-salatu khairum minan naum? Nah itu kan. Kenapa gitu? Mungkin karena pengertiannya ke tidur gitu kan. Ya, naum gitu. Mana madlinnya? Itu kan kadang-kadang berubah. Ya kita jangan sampai berubah dengan kondisi ini, ikut-ikutan, jangan gitu. Harus punya pendirian, itu madlin, ya tetap harus kasih 4 sampai ke 6. As-salatu khairum minan naum. Ya, jangan berubah, Faudin. Kita mah tetap aja naum gitu. Biar orang yang bertanya jelaskan gitu kan. Nah, itu dulu mah enggak, Pak, tapi sekarang tuh mulai itu kan. Itu. Jadi ada kalau di Haji Habib mah jelas, Pak, enggak boleh itu. As-salatu khairum minan naum ilangin, Pak. Pernah saya tuh, enggak boleh itu. Enggak, langsung aja biasa adannya, Pak. Pakai jam 3, silahkan pakai. Jam 3 betul ada. As-salatu khairum minan naum. Itu Pak di holis, Pak. Subuh enggak ada. Ditegor itu. Ya, jadi
hanya untuk karena sholat lebih baik daripada tidur. Dibandingkan sholat lebih baik, nggak sholat nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dibandingkan dengan sholat. Kalau sholat tahajud, sholat kan lebih baik daripada tidur. Kalau dibandingkan dengan sholat subuh, wah nggak bisa tuh. Sholat lebih baik daripada tidur. Nah, itu kan. Itu secara makna ya. Kita kembali lagi ke tadi ya, terakhir madlin yang tadi ya, yang terakhir adalah mad arid li sukun yang sering dijumpai setiap ayat yang syaratnya harus ada 3 ya, mad arid li sukun ya. Itu kada ada mad, ada arid, ada sukun itu kan. Mad secara makna adalah panjang, arid itulah baru, sukun adalah mati itu kan, sukun itu kan. Di akhir kalimat, di akhir kalimat pun ya harus yang ada syaratnya ada 3 lah gitu kan. Ya jauh-jauh lah kita ambil aja ke bawah ke at-takatsur ya, untuk pengenalan di mad arid li sukun gitu kan. Gitu. Mulai boleh juga di ayat yang ke 3 ya, itu kalau sau fata lamun itu boleh untuk pengenalan mad arid li sukun ya. Oke ya, di atakasnya ke bawah, langsung saja di ayat yang ketiga ya. Ya, lanjut saja ya, langsung aja. Kalla saufa ta'lamun. Ya, 1, 2, 3. Kalla saufa ta'lamun. Ya, di ayat yang ketiga ya adalah kalla ya. Kaf, ingat selalu ya bahwa makhraj kaf itu ada sifat hamsnya, ada sifat desisnya. Syiddah pun jelas ada ya. Kalau disukun ya, jadi jangan sampai langsung kepada hamas, tapi syiddahnya ada. Kalla, ingat la itu ada lam alif ya. Ini yang perlu tadi mad tabi'inya ya, karena awal mula adalah yang penting ya di dalam membaca mad ya, acuannya adalah mad tabi'i ya. Itu yang penting ya. Jadi membaca Al-Qur'an diusahakan bagi yang terbata-bata wajib tartil ya. Jangan gudag-gudag. Saya juga kadang-kadang rawan di Ramadan rawan teh. Ya, kadang gudagnya juz gitu kan, 1 juz semalam ya, makanya aduh agak nih gitu kan diskan ya, karena ngejar kan ya. Itu jangan ngejar. Bagi yang tartil udah pasti udah menguasai, nggak masalah gitu kan, dengan cara baca cepat gitu kan. Masalah ada kan teknis, walaupun di secara Al-Qur'an nih warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an secara tartil. Itu Al-Muzammil jelas ya. Itu ayat keempat ya. Tartil, tenang ya. Nama itu. Jadi madnya waqafnya harus betul-betul ya. Untuk apa? Untuk penguasaannya mahraj itu memang harus tartil, nggak bisa dengan cepat-cepat. Ya, letaknya semacam pengucapan, bagaimana pengucapan kok kalau nggak tartil? Itu kan bisa terjadi kita kehati-hatiannya. Kecuali kalau orang yang sudah refleks kan qul huwallahu ahad ya, bila sudah qul huwallahu ahad ya, kalau ini ya udah berubah gitu kan. Secara mahraj jelas fatal ya. Mahraj dan mad fatal. Kalau dengung ya itu tidak fatal ya, hanya efeknya kepada ya nilai aja mungkin kan, nilai pahalanya itu kan, tidak mengikuti ya sunnah Rasul. Makhraj yang terbagi 5 ada al khaisumnya, itu rongga hidungnya nggak ada, karena mad itu efeknya adalah kepada makna gitu kan. Itu kan mad tabi'i terutama, biarkanlah anak mad pari mau dibaca perebutan, baca 2, 3, 4, 5, 2 juga nggak masalah. Di majais mau dibaca 2 nggak masalah.
Mau wajib 4, mau dibaca 2 seandainya boleh saja, nggak masalah, nggak merubah arti, gitu kan, nggak merubah makna, gitu kan. Gitu. Secara ini tidak merubah, hanya secara aturan kan kita wajib. Kenapa harus? Ya, karena ada, gitu kan. Seperti ikhfa, kenapa harus dengung, gitu kan? Ya kenapa belajar mahroj itu kan? Kenapa belajar al-khoisum? Rongga hidung, mana rongga hidungnya kalau hanya satu huruf, satu harokat, inna, nggak ada rongga hidungnya. Ya sudah, jangan belajar mahroj, gitu kan. Inna, bisa kan? Inna, bisa kalau 2 kan? Hilang. Ya berarti kan belum sempurna. Minimalnya 2, ya. Mau 2, mau 3, monggo, jangan dipermasalahkan, ya, gitu kan. Dan mau 2 itu kan, mau 1, mau 2, mau 3 itu tidak merubah makna. Tapi kalau dikurang 1, dikurang 2, dan berarti kan nggak masuk al-khaisum, nggak masuk rongga hidung. Jadi kesempurnaan untuk mahroj ya belum, dan berarti kan nilai pahala kita nggak masuk, gitu kan. Tapi kalau udah efek kepada mahroj, itu lainnya kepada makna. Mad juga akan berubah makna, panjang pendeknya salah, fatal, gitu kan. Jadi hurufnya, maknanya, kaidah daripada makna itu sendiri rusak, gitu kan. Jangan kita rusak. Makanya hati-hati dalam mad itu kan. Biarkan mad jaiz, mad wajib mah, itu kan. Yang penting mad tabi'inya aja. Semua juga acuan kepada mad tabi'i. Harus jelas, ya. Itu kalla saufa nah, kalla saufa ta'lamuna. Fa-nya udah panjang, dan berarti kan sudah berubah. Bagaimana caranya, teknisnya? Ya diputuskan aja, karena hurufnya 1 ya 1. Fa kan 1 huruf. Ya fa aja. Tuh, kalla 2 kan la. Kenapa 2? Itu kan. Karena la itu adalah harokatnya fathah. Setiap harokat fathah mengandung a, gitu kan. Alif di al-jaub mengandung a. Nah itu. Bahwa makanya kasih 2 keasliannya. Kalla ayun, ya. Kalla yang tuh kalla saufa, ada yang jangan terlalu panjang juga keasliannya. Kalla sau. Jadi ayun lebih enak, ya, teknis untuk mengantisipasi panjang. Kalla saufa saufa, lemah, ya, yang ada tekanan situ. Walaupun kita karena di sini huruf ke ta, mikir dulu saufa ta. Nah, makanya diproses dulu ke depan, huruf depannya dibaca dengan mata hati. Pas fa itu udah pendek atau terputuslah tekniknya. Fa saufa ta, ya. Kalla saufa ta'lamun, sau, ya, sin, ya, hati-hati, ya, sa, za, sa, so, za, itu semahroj, ya. Itu ada sa, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, sama dengan za, ya. Itu. Jadi si za itu kelompoknya ke sa, ya, bukan ke, kalau GK kita kan za, za, zo, ya, logika kan gitu kan, za, za, zo kan gitu kan. Setelah kita kan awam gitu kan. Tapi ternyata si zai itu adalah kelompoknya adalah ke sa, so, zai, kelompok mahrojnya, gitu kan. Kalau sa, za, zo itu yang digigit lidahnya. Nah, ya banyak orang kalau nih allazi, awas, harus digigitnya. Setiap ucapan alladzi itu kan bukan allazi, tidak harus dikeluarkan. Itu umum itu. Orang-orang yang itu banyak kalimat-kalimat allazi, ya. Allazi. Nah, itu ya Al-Fatihah ada kan? Itu harus dikeluarkan lidahnya sedikit, ya. Itu. Karena itu mahrojnya ada sama dengan sa. Ya, kalau sa enggak dikeluarkan, ya berarti dengan sa, gitu kan. Robah artinya sa atau sya atau sa, ya sa. Ya, sa ya sama dengan za.
za. Ya, za, bukan zo. Dulu mah berpikir saya zo sama za yang sama. Masih belum kita belajar sifat gitu. Saya juga sama gitu. Allazi, allazina ataina, allazi umum juga. Mungkin di pasal-pasalnya juga seperti gitu, Pak. Gitu. Ya, nggak disalahin. Ya kan sudah awam, semuanya awam. Itu jangan orang pesantren itu paham juga, kalau belum belajar tahsin sama aja pengucapan mahrojnya. Kecuali udah belajar, udah dipakai. Ada yang belajar tapi nggak dipakai. Itu banyak yang hukum-hukum dipelajari tapi nggak dipakai. Itu kan kaburomaktan itu. Ya, hukumnya dipelajari, dangunya harus baca, al-khidmah dibaca, pas pelaksanaan nggak dipakai. Itu kaburomaktan hingga atqakum itu suat asob. Mengerti hukum bagi yang awam sih masalah. Ya, bagi Pak Taufik gak masalah. Iya, ulama atau pimpinan pesantren tahu hukumnya, tapi pas ngimaman nggak dipakai itu kan. Kenapa gitu kan? Itu. Memang tidak berdosa gitu. Karena tidak merubah makna. Tapi kalau makhraj dan mad, jelas fatal. Kalau dengung, tapi kan kita acuannya kepada makhraj. Ya ikutilah itu kan. Sanad lah sekarang begitu kan. Sanad, Ustaz Konopa harus pakai sanad. Kalau nggak sanad ya nggak diterima. Ya memang betul. Nggak diterima ibadah kita, bacaan kita sebanyak-banyaknya kalau tidak pengucapannya sesuai dengan keasliannya, sifatnya, maknanya. Ya. Nah di kala saufa ya, sau itu harpulin ya. Kalau dulu jangan lihat madlin gitu kan. Ya bukan, jadi mad itu dengan harpulin sama ya. Kalau seandainya kalla sauf, jadi madlin gitu kan. Kalau mau napas seperti itu. Hukumnya apa? Kalau diberhenti diwakopkan sengaja kalla sauf, ya itu jadi berubah, jadi madlin. Kalau diwakopkan, cara mewakopkannya di situ kan dihentikan dah. Kenapa saya segitu nggak kuat? Kalla saufa ya ta'lamun ya ingat hamesnya ya jangan ada ngalir naik ke atas karena ain ingat adalah wastol halki dengan ha. Taikan bukan tak terputus tapi ada ngalir ti'tu ba bibu ba lamun ya disebut mad arid li sukun. Ada madnya mu gitu. Ada nunnya baru. Mana sukunnya? Ya kan nggak ada sukun situ. Itu kan nggak ada sukun. Sebut mad arid li sukun. Mana sukunnya? Nah, madnya ada lamu mad tabi'i. Itu kan. Nah, disebabkan karena tadi ya di secara pembagian mad yang bertemu dengan sukun disebabkan wakop. Terjadilah pembagian dua, satu mad lin yang tadi ya di surat Quraisy itu. Yang kedua adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Madnya panjang, aidnya baru sukun. Yang baru mana? Nun. Sukunnya nun disukun. Sebab karena wakop lamun. Maka si nun itu loh mati. 3 syaratah. Dua, tiga. Ya mad panjang arid. Yang mana yang baru? Ya nun baru mati barusan. Dibunuhnya juga gitu kan, baru gitu kan. Sama apa dia punya? Akhiran gitu. Jadi maka lamu mad itu kan mun sukunnya adalah nun disebabkan ada wakop ya. Dan na itu adalah yang baru mati. Kalau seandainya nggak diwakopkan nggak terjadi ya. Pembagian mad itu mad yang bertemu dengan sukun disebabkan wakaf akan terjadi. Madlin tidak akan terjadi, mad arid sukun tidak akan terjadi.
Kalau tidak ada diwakafkan, diberhentikan. Baik dengan tanda akhiran ataupun dengan faktor sengaja di akhir tengah-tengah kalimat juga bisa. Kalau kita membacanya, ini apa? Seperti tadi, kalla sauf. Wakafkan itu. Jadi hukum apa itu? Madlin gitu kan. Kalla saufata. Apa hukumnya? Harpulin. Itu. Antara harpulin dengan madlin tergantung bagaimana kita cara membaca. Baru berubah hukumnya gitu kan. Sama dengan mad ai sukun, tidak baku. Karena kita harus ada wakaf, ya wajib kita berhenti gitu. Mutlaknya gitu kan. Maka di Indonesia ada wakaf mutlak gitu. Sebetulnya nggak ada wakaf mutlak sebetulnya mah. Kalau kita berantaian dulu dengan ini berhenti ayatnya wakaf mutlak berhenti. Buka aja di Quran Timur Tengah, nggak ada wakafan. Wakaf mutlak nggak ada wakafan mah gitu. Oh jadi bisa boleh lanjut, boleh. Gitu kan. Wawasan kita semakin luas gitu. Jadi nggak ada wakaf mutlak gitu. Boleh lanjut gitu kan. Jadi gitu, wah dipermasalahkan harus berhenti. Nah, gitu kan. Nah ini juga kan kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna kalla lau. Terus saya panjang, nggak ada mad ai disukun. Mantobi'i gitu kan di situ. Itu. Jadi mad tabi'i. Gitu. Jadi sama ya. Jadi tidak ada kalau diwasolkan. Yang keempat, thumma kalla saufa ta'lamun. Ya, ayat keempat. Thumma kalla saufa ta'lamun. Ya sama di ayat 4 juga. Ya itu harus tahan karena al-khaisum ya, masuk ke rongga hidung, tahan sabar. Thumma kalla itu tidak ada al-khaisumnya ya. Tahan sabar ya, mim bertasdid untuk menyempurnakan bacaan kita ya, lebih baik tartil kita, jangan terlalu thumma kalla saufa ta'lamu, thumma kalla, walaupun bacaan kita cepat tetap aja gitu kan gitu. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Walaupun bacanya terus itu, tetap aja di situ kita bersabar untuk menahan. Ya, itu aja di malam ini tentang mad ya, mungkin terakhir mad bar'i ya. Jadi jumlahnya adalah 10 ya. Itu jumlahnya 10 dari pembagian di mad itu jumlah jamreh gitu, 15 mad asli bagi 5, mad bar'i 10 gitu kan. Ya alhamdulillah, yang penting bacanya aja yang fardu ainnya. Gitu kan. Kalau teorinya mah itu fardu kifayah lah, nggak apa-apa, yang penting baca we bener. Kena mikiran teuing teori itu kan orang teori tapi bisa baca we dengan, tapi sedikit teori juga harus ya sedikit lah gitu kan, tetap harus dikuasai, pusing. ya kita sama-sama kita istighfar, hamdalah kifat, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.